Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Madaniyah, Fadilatul Syekh Abu Ya Ismail Ramli LC, bersama para pimpinan yang lain, para ustazah, dan yang saya banggakan anak-anak kami santriwati Pondok Tahfidz Al-Madaniyah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bertambah nikmat yang kita terima. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi kalau kita diberi nikmat ilmu, bersyukur, bertambah ilmu kita. Diberi nikmat amal, lalu kita bersyukur dan diamalkan, bertambah pula amalan kita. Nikmat beradab dan berakhlak, lalu kita syukuri, maka bertambah baik pula akhlak dan adab kita. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi SAW tak pernah putus dan tak pernah habis dari lisan kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi SAW. Akhwati fillah, seperti kata beliau tadi, waktu kita singkat, tapi saya tidak bisa singkat-singkat. Itu yang payahnya. Tapi mudah-mudahan saya coba untuk dalam tempo yang setingkat-singkatnya. Pertama, judul, sudahkah ilmu saya mengubah akhlak saya? Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah merupakan fitrah kita bahwa kita senang kepada orang yang beradab dan berakhlak. Sahih? Ini fitrah. Kita suka sama orang yang jujur, kita senang pada orang yang tenang, kita apresiasi orang yang penyabar dan pemaaf, dan pasti kita paling suka orang yang suka memberi kita. Sahih? Dan inilah akhlak. Dan memang ini sangat penting dan sangat utama dalam menuntut ilmu. Apalagi dalam menuntut ilmu ini memerlukan ta'awun, yang memerlukan tolong-menolong, yang mesti didorong dengan adab dan akhlak. Ada guru kami menceritakan di waktu beliau belajar di Jamiah Islamiyah, ada salah seorang mahasiswa, dia itu orangnya super cerdas, selalu menjadi nomor satu, bahkan juara umum, pamuncak di fakultasnya. Atau dia belajar di fakultas syariah. Pada suatu malam ujian, datang mahasiswa dari Afrika meminta buku catatannya, minta tolong kepadanya untuk difotokopi, karena biasanya catatan orang yang mumtaz itu juga sempurna catatannya, sah? Tapi subhanallah, apa yang terjadi?
mahasiswa yang pintar tadi, karena dia malam ujian, besok ujian, di satu sisi kan dia ini perlu juga murajaah karena dia ingin dapat nilai lebih tinggi, sah? Tapi subhanallah, dia tidak mau pinjamkan catatannya. Alasannya apa? Kemana kamu selama ini, kau baru sekarang minta catatan? Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan dia sedikit mengomeli anak Afrika tadi. Akhirnya bertersinggung dia. Besok ujian, anak Afrika itu lulus, yang mumtaz tadi tidak lulus. Nampak? Yang pintar itu tidak lulus, yang tidak pintar tadi lulus. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghargai, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ini akhlak. Hamba akan senantiasa membantu saudaranya selama hamba itu Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu suka membantu saudaranya. Oleh itu akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bertanya sekarang, yang jawab tunjuk tangan. Siapa manusia paling berbahagia di dunia? Yang tahu tunjuk tangan. Siapa manusia paling bahagia di dunia? Silakan. Yang dekat jebak coklat. Tuh. Ya, sampai kirinya. Ayo cepat, waktu kita berjalan. Pertanyaannya siapa orangnya? Manusia. Kamu paling bahagia di dunia? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah dia jadi orang bahagia, Ustaz. Nah, kita beri, tidak ada masalah. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah bahagiakan kamu sampai akhirat. Nah. Ada jawaban yang lain? Tapi jangan saya lagi. Belakang, silakan. Siapa manusia paling bahagia di dunia? Yang mana? Ujung belakang tadi. Angkat tangannya yang tadi. Ahsanti barakallahu fiik. Masya Allah. Naam. Manusia paling bahagia di atas permukaan bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Syekh Males, saya pula yang Mik dekatkan sedikit. Baik, didekatkan. Dah dengar? Sudah. Masya Allah. Awak nak lepas dia dokek-dokek bawah orang. Baik. Apa rahasia kebahagiaan Nabi alaihi salatu wassalam? Apa rahasia dia bahagia? Al-adab, al-akhlaq. Ibn al-Qayyim rahimahullah mengatakan al-adab yang merupakan paduan dari akhlak dan suluk. Al-adabu atau adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Sesungguhnya adab itu adalah tanda alamat kebahagiaan seseorang
dan keberhasilannya dan keberuntungannya. Orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah yang paling tinggi dan luhur adab dan akhlak. Maka Nabi SAW adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sebaliknya, orang yang buruk akhlaknya, yang buruk adabnya, alamat orang yang paling menderita dan orang yang paling gagal, orang yang paling merugi. Baik. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Tidaklah didapatkan, ditarik dan diambil kebaikan dunia dan akhirat seperti yang didapat dengan adab, dengan akhlak. Wala stujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Dan tidaklah terhalang mendapatkan kebaikan atau diambilnya keburukan kecuali dengan kurangnya adab dan rendahnya akhlak. Maka manusia yang paling sengsara di dunia ini siapa? Manusia yang paling sengsara di dunia ini siapa? Yang paling kurang adabnya. Siapa manusia yang paling buruk akhlaknya di dunia? Tidak ada yang ngaku saya ya? Tidak ada yang ngaku? Orang yang paling menderita, yang paling buruk akhlaknya, yang paling rusak adabnya, sampai menjadi lambang kegagalan hidup, lambang kepembangkangan makhluk. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun. Sah? Kenapa? Akhlaknya sungguh buruk sekali. Apa di antara akhlaknya yang paling buruk? Mengaku jadi Tuhan. Ini tidak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Andainya ada di sini yang ngaku jadi kepala sekolah pimpinan Ma'had Al-Madaniyah selain Ustaz Ismail, kurang akhlak enggak? Kurang akhlak enggak? Iya, kurang akhlak. Ini mengaku jadi Tuhan. Sehingga siapapun manusia sengsara di dunia yang akhlaknya buruk selalu diidentikan dengan Fir'aun. Yang tahu orang yang bergelar Fir'aunnya umat ini, tunjuk tangan. Silakan. 6. Yang digelar dengan Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal. Abu Jahal. Kamu kenal? Enggak. Iya betul, Abu Jahal. Abu Jahal. Kenapa dia buruk akhlaknya? Masya Allah. Ya. Buruk akhlaknya karena dia tahu kebenaran tetapi menolaknya. Tahu kebaikan tapi memperburuknya. Tahu yang jernih dia perkeruh. Sehingga dia bertahan di atas kebatilan. Dan jadilah dia orang yang sangat dan paling menentang manusia paling baik. Siapa yang manusia paling baik? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilawan oleh Fir'aun. Tentu kebalikannya, manusia paling bahagia, lawannya manusia paling sengsara. Nah, bagaimana? Ayo kita lihat sedikit ya, sesuai dengan waktu yang berikan. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam manusia paling bahagia? Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Allah yang memujinya.
Berarti kalau Allah yang memuji, Nabi bukan bersandiwara, tapi begitulah aslinya. Sebab kalau kita bisa saja di depan orang yang kita segani bagus, tapi pas sampai di orang yang tak kita segani, bini ke laki kan tak saugan mono lah pergilah tua. Ya, atau laki ke bini tak saugan lah sebelah lama. Sah? Tapi depan orang lain, Masya Allah, bagus akhlaknya. Sampai di rumah, ada. Di depan kawan-kawan bagus, sampai ke ayah jomak, butui sampai di rumah. Sah? Tapi Nabi SAW jauh dari itu semua. Bahkan Aisyah menyaksikannya sendiri. Ini biasa kalau elok akhlak di rumah, di luar lebih baik insya Allah. Tapi kalau baik di luar, di dalam belum tentu. Sama juga dengan seorang istri kepada suami, kalau bagus insya Allah di luar bagus. Tapi kalau suami ke istri di luar, di dalam tak bagus, di luar mungkin saja bagus. Ini ada berlaku tu Ustaz. Kalau di luarnya garang, contoh singo, berarti di rumah tunduk patuh. Iya. Makanya singa itu takut sama singa betina. Tak tahu kalian? Itulah. Jadi kalau jenci orang bagak nanti di luar, di rumah loyo. Apa sebab? Digelar singa karena di luar kejam, di dalam tunduk sama bini. Kalau tunduk dalam arti bagus tak apa-apalah. Ini tunduk dalam arti positif negatif, salah. Tunduk bagusnya gimana? Minta tolong kita, bang, bisa bantu nyuci, boleh. Masak, lay. Ngasuh anak, lay. Mak sodo tinjau lah. Membantu namanya, tidak selamanya. Tahu kalian tu? Mana yang lebih tahan ibu-ibu menyandung anak daripada bapak-bapak? Mana yang lebih kuat tenaga ibu-ibu daripada bapak-bapak? Enggak, kuat-kuatlah tenaga bapak lagi. Sahih? Tak percaya, cobalah kalau ada orang monton boy 1 kilo, siapa mangke? Ama-ama. Taib. Lawi-lawi air datang jadi rumah. Siapa yang maju? Istri. Tenang aja bang, aku yang maju. Enggak, bapak. Jadi bapak-bapak tenaganya lebih kuat. Sah? Cuman ketika menggendong anak kalah sama ibu-ibu. Tahu tak rahasianya kenapa? Tak tahu. Kalian ibu-ibu masa tak tahu? Ibu-ibu menggendong anak dengan hati. Sah? Bapak-bapak gendong anak dengan otot. Otot itu jangan gendong anak. Ini pegang mikrofon aja dah boleh. Dah boleh kesemutan. Nampak tu? Jangan gendong anak begini, megang mikrofonnya dah mulai kesemutan. Kan diganti-ganti. Sekarang, dulu tak dah. Sekarang dah tua memang. Baiklah anda semua. Nabi SAW setiap datang kepadanya wahyu yang turun, maka yang pertama mempengaruhi akhlaknya adalah Nabi SAW. Mana yang lebih lama solatnya Nabi atau dari sahabat? Nabi kan? Iya. Mana yang lebih ikhlas berinfaknya, Nabi atau Abu Bakar? Mana yang banyak infaknya, Abu Bakar atau Nabi? Nabi lah alaihi salatu wassalam. Cuman tersebut Abu Bakar karena di awal-awal dari sahabat semuanya Abu Bakar yang paling.
Tapi Nabi lebih banyak alaihi salatu wassalam. Dan Nabi lebih ikhlas. Jadi ketika dia menyuruh orang ikhlas, dia ikhlas, tidak seikhlasnya. Kalau kita kan tidak seikhlasnya, sah? Hah? Kita itu berbuat seikhlasnya. Apa makna seikhlasnya? Ya, seikhlasnya ya sedikit. Tapi kalau mereka memang paling ikhlas. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT, kalian kalau disakiti orang, marah enggak? Marah enggak? Dicibirin, kamu masa enggak pandai? Marah enggak? Marah? Serius ini, marah enggak? Marah. Oh, berarti belum ini. Iya. Kalau pokoknya dicubit, marah enggak? Marah. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li nafsihi. Nabi tak pernah marah karena dirinya sendiri yang disakiti. Aisyah jadi saksi. Suatu hari orang Yahudi bilang, Assalamu alayka ya Muhammad. Apa artinya assamu? Hah? Mati untuk Muhammad, celaka untuk Muhammad. Assamu itu kan racun. Racun membuat orang apa? Mati. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa alaikum. Nabi hanya memalas wa alaikum. Tapi Aisyah yang mendengar, dia bilang wa alaikumussammu wa la'natullah. Bagi kalian kematian dan laknat Allah, wa azabu, dan azabnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah. Dia bilang, alam tasma' ma qalu ya Rasulullah. Tak dengar dia abangnya puasa bui dah. Ilaih. Dagaunya. Cuman saya jawab waalaikum. Sah? Tidak ditambah-tambah. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam ditarik bajunya oleh orang Badui dari belakang sampai merah lehernya. Baju burda najraniyah, bahannya kasar di lehernya sampai merah leher Nabi alaihi salatu wassalam. Ngapain dia? Minta tanda tangan Nabi untuk diberi bantuan, minta bantuan sampai narik Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi hanya tersenyum. Dan dibilang kepada yang bertanggung jawab, a'tihi haqqahu, berikan dia haknya. Kalau orang bisa tidak marah disakiti, orang senang bahagia atau orang yang mudah bersedih dan pemarah? Mana yang lebih senang, orang yang suka marah atau orang yang sabar? Sabar. Mana yang lebih senang dan hidupnya, orang pendendam atau orang pemaaf? Mana yang lebih sulit hidupnya, orang kedekut atau orang pemurah? Mana yang lebih senang, orang yang santun daripada orang yang kerasak kerusuk? Yang paling senang orang kerasak kerusuk? Mencele-mencele. Ma'asyiral akhwat yang rahmati Allah SWT. Jadi wajarlah Nabi alaihi salatu wassalam disebut Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena apa yang membuat Nabi itu di atas akhlak yang mulia? Satu, karena memang Allah yang menciptakannya seperti itu. Yang kedua, diturunkan kepadanya al-ilmu. Diturunkannya pada ilmu. Dan ilmu yang dibuat, ilmu yang diterima Nabi alaihi salatu wassalam berbuah al-amal. Berbuah amal. Karena ilmu tak diamalkan, tak nampak dalam sikap, tak nampak dalam kelakuan, tak nampak dalam cara kita berkehidupan. Jelas? Maka Nabi semakin tinggi ilmunya,
semakin tinggi akhlaknya, semakin tinggi ilmunya, semakin baik adabnya. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah adab itu berpengaruh atau ilmu itu berpengaruh pada adab kita? Nanti jawabannya kita dengarkan azan dulu ya Ustaz ya. Nah. Ya Allah. Allah Baik, baiklah para asatidzah, para ustazah dan para santriwati yang saya muliakan, saya hormati. Nah, kenapa Nabi alaihissalatu wassalam semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah tinggi akhlaknya? Karena memang Nabi alaihissalatu wassalam setiap yang diperintahkan Allah, maka beliaulah yang pertama melaksanakannya, beliaulah yang pertama melakukannya. Sehingga dengan demikian disebutlah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan kepadanya oleh Urwah ibn Zubair, salah seorang ulama di masa tabi'in, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluquhul Quran. Apa makna kana khuluqul Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah, isinya perintah Allah, isinya larangan Allah, isinya suruhan Allah. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam adalah terjemahan hidup Al-Quran. Ada Al-Quran membawa keburukan? Nah, ada Al-Quran menyusahkan? Tidak. Al-Quran adalah membahagiakan, menyenangkan, meninggikan di dunia dan di akhirat. Itulah kenapa kita tanyakan, sudahkah ilmu saya mengubah akhlak saya? Bertambah ilmu, hendaknya bertambah mulia akhlak kita. Kita akan membaca dari Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal Al-Fatihah, tunjuk tangan. Yang tidak hafal?
Ada yang tidak hafal? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Dari Al-Fatihah berapa banyak akhlak yang kita dapatkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kenapa dia kita puji? Karena dia yang berbuat baik kepada kita. Makanya haknya orang yang buat baik adalah diberikan apresiasi. Makanya berlaku dalam adab Nabi SAW, bila ada yang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan yang baik pula. Kalau tidak punya pembalas, doakan dia, jazakillahu khairan faqad ablagat fis sana. Dengan kalimat jazakillahu khairan, itu sudah sanjungan yang luar biasa. Sanjungan yang luar biasa. Allah semoga membalasmu. Jangan cuma bawa. Tahu bawa? Tahu kalian bawa? Beruk. Monyet. Kalau dikasih, ngapain dia? Kunyenyennya kita. Tahu kunyenyen? Dicibirnya kita. Ada gitu ya? Iya. Makanya monyet dikasih pun mencemooh. Datang orang tua bawa keripik ubi misalnya, dikasih kawan ubi nyonya kan, dicemooh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi tidak begitu akhlaknya. Nabi kalau diberi, dia suka, dia makan. Kalau dia tak suka, dia diam dan tinggalkan. Dia diam dan dia tinggalkan. Kemudian Nabi SAW diberi oleh Allah di waktu perang Ahzab, orang kelaparan semua, 1.600 pasukan. Dilihat oleh Jabir bin Abdullah, Nabi kelaparan sampai diikat perutnya dengan batu, atau diikatkan batu ke perutnya untuk menahan lapar. Dia oleh Jabir, pulang dia ke rumah, dek ada ndak makanan? Kata istrinya, ada anak kambing, ada satu sok tepung. Ayo kita masak. Saya tidak tahan lagi melihat Nabi kelaparan. Jabir pun kelaparan juga sebenarnya, tapi melihat Nabi, lupa dia dengan rasa laparnya. Lihat, bisa tidak kalian lupa lapar karena melihat kau kelaparan? Belum kayaknya ya. Belum ya. Di Nabi SAW yang mengajarkan itu kepada Jabir. Setelah masak, disembelih anak kambing, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, sambil berbisik, ya Rasulullah, ada makanan untuk sekitar 6 atau 5 orang. Ya tolong pilihkan orang-orang yang kau kehendaki saja, jangan sampai diketahui oleh yang lain. Apa kata Nabi SAW? Mau dia makan sendiri? Mau dimakan sendiri? Tidak, dia umumkan, ayyuhan nas. Allah bi abi wa ummi. Ayyuhan nas, wahai seluruh pasukan. Berapa banyak tadi? Masya Allah. Ghadaukum inda Jabir. Makan siang kalian di rumah Jabir. Mendengar itu ketakutanlah Jabir. Makanan untuk 6 orang, dia datang untuk 1.000 orang lebih. Pulang dia, apa cara? Apa cara? Awak makanan sedikit, yang tamu akan datang ramai, ini kan lihat bagaimana istri yang salihah. Ya, kalut suami bukan tambah kalut dia. Dia enggak tambah kalut. Tuh tiap bang tempat apa bang sabut ya Rasulnya. Bukan. Dia bilang. Jadi Nabi dia bilang, abang tadi bilang apa? Saya bilang untuk berenam. Ya kalau sudah dibilang begitu, Nabi yang undang, bukan kita yang salah. Itu urusan Nabi SAW. Masya Allah. Siapa yang makan dulu? Siapa makan dulu? Nabi dulu makan sampai kenyang? Enggak. Makan dulu sahabat semuanya. Yang eselon yang ring-ring satu paling dekat Nabi, tunggu dulu. Dicari yang paling sahabat biasa dulu. Ya, prajurit. Makan semuanya 10 orang karena rumahnya kecil. Nabi yang sendokkan. Barakah.
barakah. Sah? Akhirnya selesai orang tu semuanya makan, barulah Nabi SAW dengan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat dekat lainnya. Bisa kalian tuh? Bisa enggak? Alun lah. Terus di mana ilmu ini nak kita buat? Kalau ilmu tak bisa kita terapkan, padahal mudah. Kita tak pernah mengalami lapar sampai ikat batu di perut, pernah tak? Baik. Ya. Setidaknya kita kalau punya anak buah, jangan biarkan mereka tidak makan, istirahat kita makan. Dah selesai. Saya misalnya jadi kepala, bawa ada anak buah saya di situ. Suruh dia nunggu, harus kita makan. Enggak, ayo makan bersama sekali. Karena itu tidak menjatuhkan martabat Nabi dan juga tidak membuat mereka tidak senang pada Nabi SAW. Justru orang yang tinggi, kalau dia merendahkan diri, semakin melambung tinggi. Keedahnya orang yang di bawah kalau kita angkat, pasti yang di atas semakin terangkat. Jangan takut. Orang yang tawadhu, Allah angkat. Oleh itu, saya dalam ilmu manajemen biasanya, ya mana tahu kalian jadi manajer nanti, kalau nak naikkan gaji petinggi itu mudah. Tapi kalau saya mengusulkan naikkan gaji perendah, pegawai-pegawai bawah. Kalau lah naik gaji dan di bawah, nan di atas pasti. Kalau sudah naik yang di bawah, yang di atas pasti naik otomatis. Misalnya dari sekretaris gajinya biasa 3,5 juta, dinaikkan menjadi 3,750,000. Tentu wakil ketua biasanya 3,750,000, bisa sama lah. Bisa sama, otomatis naik jadi 4 juta. Dulu gaji ketua 4 juta, sekarang naik wakil jadi 4 juta. Mungkin 4 juta lagi? Enggak, otomatis naik jadi 40 juta. Jadi naikkan ini bawah, otomatis yang di atas akan naik. Tapi kalau naik yang di atas, di bawah tertinggal terus. Disitulah jurang atau kesenjangan itu terjadi. Baik, sebenarnya seperti kata beliau tadi, bicara tentang akhlak itu luar biasa. Bahkan Nabi dikenang hari ini karena tingginya akhlaknya. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka zikrak. Dan langsung lainnya mak. Habis itu cinan lolok lah. Sah? Nah, tapi kalau tidak mau dipaksa juga, dah. Demikian Al-Quran mengajarkan kita, zalikal kitabul la raiba fi. Tak boleh ragu dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran ragu dengannya, berarti kita sudah salah masuk. Karena dulu sahabat mengatakan dalam hadis Samurah bin Jundub Al-Bajali, dia katakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi imana. Kemudian kami belajar Al-Quran sehingga bertambah iman kami. Baik. Akhwat yang rahmati Allah. Sebagai penutup, saya sebutkan secara cepat apa manfaat dan keutamaan akhlak yang baik itu yang didapat dari ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah al-khuluqul hasan min a'zami rawabitil imani wa a'la darajatihi. Bahwasanya akhlak yang baik adalah sebesar-besar ikatan iman dan setinggi-tinggi derajat iman. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud, inna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kedua,
bahwa orang yang paling baik akhlaknya, paling dicintai Nabi, dan paling dekat tempatnya di akhirat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kepada aku kedudukannya pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Yang ketiga, al-khuluqul hasan yaj'al muslim min khiyaril nasikh mutlaqan. Orang yang berakhlak yang baik menjadi manusia pilihan secara mutlak, bahwa dia akan menjadi manusia pilihan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya manusia terpilih di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang keempat, akhlak yang baik min a'zamil qurbat wa ajallul atayat wal hibad. Bahwa akhlak yang mulia itu adalah sebesar-besar qurbah, yang mendekatkan diri kepada Allah, dan pemberian dan karunia yang paling tinggi. Ma min syai'in athqalu bil mizanil mu'mini yaumil qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Fa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Allah membenci orang-orang yang suka berbuat keji atau berkata keji dan yang berlidah tajam atau berlidah tidak sopan. Yang kelima, akhlak yang baik menyebabkan orang mendapat pahala seperti orang yang rajin puasa di siang hari dan rajin solat di malam hari. Nabi katakan, innal mu'mina la yudriku bihusni uluqihi darajat sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang mukmin dapat mencapai ketinggian pahala yang dapat oleh orang puasa di siang hari dan tahajud di malam hari dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, seperti kisah Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang ketika Nabi katakan akan masuk dari pintu ini seorang penduduk laki-laki penduduk surga. Subhanallah. Nah, yang keenam, bahwa akhlak yang baik itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Subhanallah. Seperti dalam hadis Abdullah bin Amr, arba'un idza kunna fika fama 'alaika ma fataka minad dunya. 4 perkara bila ada pada dirimu, tak perlu risau masalah lain yang tak kau dapatkan di dunia ini. 1, hifzu amanah, bisa menjaga amanah. Wa sidqu hadis, dan jujur ketika bicara. Wa husnu khaliqa, dan akhlak yang baik. Wa iffatun fi tu'mah, dan menjaga kehalalan dan kebaikan makanan. Yang keenam, bahwa akhlak yang baik jawami'ul khairat wal barakat, merupakan punca-punca kebaikan dan keberkahan. Nabi mengatakan albirru husnul khuluq, punca kebaikan itu pada ada akhlak yang baik. Yang kedelapan, ini kalau mulai catat lah mulai ngantuk, sah? Kalau lah pakai poin-poin itu lah mulai ngantuk. Taib. 6, yang kedelapan, bahwasanya akhlak yang baik itu adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik adalah zu ahammiyatin balighah, merupakan hal yang sangat penting. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam diperintahkan Allah SWT, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf dan perintahkanlah yang ma'ruf, kemudian wa'arid anil jahilin, jangan terlalu terpengaruh oleh orang-orang yang menjahili. Artinya apa? Jahil orang, jangan ikut kita jahil pula. Buruk perangai orang, jangan buruk pula kita balas. Tadi saya katakan Nabi tak pernah marah karena membela dirinya.
Kemudian Nabi katakan, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. 6. Kemudian yang ke-10, akhlak yang baik adalah sebaik-baik cara dan metode untuk menarik orang kepada agama kita ini, menarik orang untuk istiqamah dalam beragama. Berapa banyak Nabi SAW membuat orang yang paling benci kepadanya dengan akhlaknya yang baik hingga menjadi orang yang paling mencintainya. Kisah Sumamah bin Uthal al-Yamami, dan kisah seorang Arabi yang hendak membunuh Nabi, dan masih banyak lagi. Cerita Muawiyah bin Hakam yang berbicara dalam salat, Nabi SAW menegurnya dengan cara yang terbaik sampai dia katakan, ma ra'aitu mu'alliman ahsan wa adaban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau khairan min Rasulillah. Tidak ada saya melihat seorang guru yang sebaik Nabi SAW. Makanya ketika sahabat ditinggal Nabi SAW, selalu menjadi buah bibir mereka, andainya Nabi masih bersama kita, andainya Nabi masih bersama kita, andainya Nabi masih bersama kita. Kenapa? Karena bersama beliau adalah keteduhan, kenyamanan, kebahagiaan. Gimana tidak? Kita hidup bersama orang yang paling bahagia, dan siapa yang bahagia pasti akan bisa membuat orang bahagia. Dan orang yang tak bisa membuat orang bahagia, dia sendiri belum merasa bahagia. Orang bahagia dengan uangnya membuat orang lain bahagia dengan uangnya. Orang bahagia dengan ilmunya membuat orang bahagia dengan ilmunya. Orang bahagia dengan kedudukannya membahagiakan orang dengan kedudukannya. Orang bahagia dengan suami membuat suaminya lebih bahagia. Silakan nikah lagi. Enggak jadi ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah mulai marah sampai di situ. Kan saya ngusulkan aja, enggak jadi. Baik. Kemudian ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT, masih banyak manfaat-manfaat lain yang kita dapatkan dengan akhlak yang baik. Tetapi karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan kita sama berdoa, semoga Al-Quran yang kita pelajari dapat dapat mempengaruhi akhlak dan adab kita. Sebab Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di awal menuntut ilmu, dia diberi waktu oleh ibunya hanya 3 hari. Wahai anakku, pergi kamu nuntut ilmu. Kan dia yatim, ayah tidak ada, amak miskin. Pergi kamu nuntut ilmu, lihat 3 hari. In hasuna adabuka wa hadyuk famdi ala barakatillah. Kalau sempat ilmumu menambah baik adab dan kelakuanmu, teruskan belajar. Tapi kalau tidak, pulang ke rumah, bantu ibu ke pasar. Berarti engkau bukan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu, dulu Abdullah bin Wahab Al-Qurashi dah berkali-kali tamat kitab Al-Muwatta dengan sama Imam Malik, tapi dia masih tetap duduk di majelis Imam Malik. Apa sebab? Saya ingin belajar dari adab dan akhlaknya. Sebab sesuai dengan yang saya baca dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau ini mirip sekali dengan sahabat Nabi SAW. Padahal bukan sahabat. Dan masih banyak lagi. Ketika ada orang nak menjual rumah, bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari, seorang ulama yang hidup di abad ketiga. Lalu ada orang mengatakan, yang menjual tadi, dia nak jual 2000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar. Apa katanya? 1000 harga rumah. 1000 dinar harga rumah. Yang 1000-nya lagi harga bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari. Harga bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari. Kenapa? Karena semua yang datang dari tetangganya itu adalah menyenangkan, membahagiakan. Karena apa? Ilmunya nampak di tangannya, nampak di matanya, nampak di hatinya, nampak di kelakuannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang semakin baik dengan ilmu kita, dan semakin mudah Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan kita pelajari, sehingga dengan demikian ilmu itu menjadi hujjah bagi kita yang meringankan kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Terima kasih dan mohon maaf Ustaz Is.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih juga pada Anda semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.